Komplain dari konsumen atau ibu rumah tangga tentang harga-harga naik itu tidak salah. Karena memang ada harga barang yang naik, ada yang meskipun sedikit tapi ada yang turun, ada yang kenaikannya kecil, terutama yang berkaitan dengan teknologi biasanya relatif tidak naik ya. HP itu sepertinya naik, tapi kan untuk kelas yang sama sebenarnya turun kan, begitu misalnya. Nah, sedangkan inflasi mengukurnya sesuai dengan karakteristiknya. Lebih sering yang mengalami inflasi tinggi itu adalah makanan, minuman, dan tembakau, kemudian transportasi. Inflasi Indonesia terkendali dan rendah. Kalau buat masyarakat umum, yang dihadapi kebanyakan adalah makanan, minuman kan. Inflasinya ternyata sudah sangat tinggi. Kita sudah belajar tentang apa yang disebut dengan indeks harga konsumen atau IHK yang oleh BPS itu mencerminkan tingkat harga keseluruhan, mencerminkan harga jutaan barang dan jasa ke dalam satu angka. Kemudian perubahan IHK dari bulan ke bulan itu menunjukkan tingkat inflasi bulanan. Kemudian perubahan IHK dari bulan tertentu dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya disebut inflasi tahunan, year on year. Lalu ada inflasi tahun kalender, berarti dihitung dari Desember sampai bulan berjalannya. Misalnya sekarang bulan April berarti inflasi selama 4 bulan tersebut. Inflasi kok dikatakan rendah sekali, tapi kami mendapatkan harga-harga sudah mahal. Ingat dari uraian kita di kajian sebelumnya, IHK itu kan akumulasi. Jadi tahun ini naik 2,61, kalau tahun sebelumnya naik 5,51, yang dihadapi konsumen itu kan adalah akumulasi. Komplain dari konsumen atau ibu rumah tangga tentang harga-harga naik itu tidak salah. Tetapi analisis ekonomi tentang keseluruhan harga juga bisa dipakai untuk menentukan perkembangan perekonomian. Nah, lebih bagus lagi ketika kita kemudian mendapat rincian. Karena memang ada harga barang yang naik, ada yang meskipun sedikit tapi ada yang turun, ada yang kenaikannya kecil, terutama yang berkaitan dengan teknologi biasanya relatif tidak naik ya. HP itu sepertinya naik, tapi kan untuk kelas yang sama sebenarnya turun kan, begitu misalnya. Nah, sedangkan inflasi mengukurnya sesuai dengan karakteristiknya. Nah, karena itu penting data BPS yang mengelompokkan jutaan barang tadi ke dalam beberapa kelompok. Tetapi BPS tidak bisa suka-suka, dia mengikuti acuan internasional, tentu dengan modifikasi kasus Indonesia. Kita sekarang memakai pengelompokan berdasarkan standar internasional tahun 2018. Ya, standar internasional diakomodasi. Lalu kita pernah pakai 2012 yang dipakai panjang sampai 2018 masih itu, tapi tidak banyak perubahan dalam konteks pengelompokan. Sekarang dipakai 11 kelompok barang. Dulu pernah dipakai 7. Nah, tetapi 7 menjadi 11 itu sebenarnya kan ada yang mekar itu ya. Jadi kita tetap bisa membandingkan beberapa yang pemekarannya tidak banyak untuk mendapatkan data time series yang panjang. Misalnya makanan, minuman, dan tembakau itu bisa agak panjang. Nah, kita melihat bagaimana kenaikan dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kita bisa juga melihat dari soal kesehatan. Bisa juga tentang transportasi. Nah, yang paling menarik memang dari data inflasi Indonesia, yang umumnya ini berarti kan kadang tidak ya. Secara umum, lebih sering yang mengalami inflasi tinggi itu adalah makanan, minuman, dan tembakau, kemudian transportasi. Dua ini yang cenderung naiknya agak tinggi. Yang lain-lain fluktuatif. Nah, kita ambil dulu pakai tahun 2012 sama dengan 100 untuk mengkonfirmasi sinyalemen tadi bahwa benar nggak makanan, minuman itu naiknya lebih tinggi dibandingkan kelompok lain. Nah, ini nanti terkait juga dengan komplain ibu rumah tangga. Ya memang, ternyata kenaikan bahan makanan, minuman, tembakau berarti rokok ya, itu memang lebih tinggi. Nah, misal ketika pakai IHK 2012 sama dengan 100, itu pada Januari 2014, IHK-nya 110,99. Di Desember 2019, naiknya menjadi 139,07. Jadi tinggi sekali. Jadi kalau dilihat naiknya kan 39% sejak tahun 2012 karena angkanya 139 tadi loh dibandingkan tahun dasar 2012 yang naiknya sebesar 39,07% atau rata-rata 4,03%. Khusus kelompok bahan makanan
Karena waktu itu datanya bahan makanan itu tersendiri, makanan minuman tersendiri. Nah, sehingga kita pakai bahan makanan, itu naiknya mencapai 5,02. Sedangkan kelompok makanan minuman jadi, dulu terpisah, itu 5,32. Nanti kita bisa lihat di data-data. Nah, misal ini. Nah, ini jadinya. Yang hitam untuk saya tunjukkan data inflasi umum, yang IHK umum, yang hijau khusus satu dari 11 kelompok tadi, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sedangkan contoh saya sebelumnya tadi bahan makanan. Bahan makanan di data terbaru ini masuk ke dalam sini. Makanan, minuman, dan tembakau. Lihat, yang hijau menunjukkan IHK dari Januari 2020 naik lebih tinggi dibandingkan yang hitam. Maka inflasinya juga otomatis lebih tinggi kan? Nah, bagaimana dengan transportasi? Transportasi itu sebetulnya sempat di bawah umum, tetapi dalam beberapa tahun terakhir di atas. Nah, jadi inflasi. Kita bisa perlakukan ini terhadap 11 kelompok barang ya. Ini saya ulangi lagi sedikit. Ini jadi ada kelompok bahan makanan, makanan jadi, minuman dan tembakau, dan seterusnya itu pola 2012. Sedangkan kelompok tertentu itu terdiri dari berapa ini? 11. Nah, ada perumahan, ada perlengkapan rutin rumah tangga, ada kesehatan, transportasi, informasi, komunikasi, dan seterusnya. Nah, kita mau lihat ini tadi, makanan minuman, IHK-nya, yang ini transportasi lebih tinggi sedikit. Nah, kalau kita gambar, ini kan IHK-nya, kalau inflasinya kan dihitung. Maka kalau kita lihat inflasinya begini nih. Yang hitam menunjukkan tingkat inflasi umum, ya kan? Ini sampai April 2024, ini 3. Yang ini kemarin 2023. Nah, sementara yang makanan minuman yang biru, kan April 2024 yang baru kita lalui, 7,04. Jauh banget kan? Kemudian, tapi transportasi justru turun. Tapi pada tahun 2022, inflasi di transportasi sempat tinggi. Nah, hal-hal seperti ini bisa kita analisis lebih jauh. Yang ini maaf, ini khusus bahan makanan. Ketika 2016-2019 ada bahan makanan, ada makanan jadi, minuman dipisah. Nanti pada data terkini dia bergabung. Sama polanya. Jadi memang bahan makanan, makanan jadi, minuman ini memang cenderung lebih tinggi dari inflasi umum ya. Yang biru inflasi umum. Dalam satu hal kita bicara tentang harga keseluruhan, dalam hal lain kita harus membagi-bagi menjadi kelompok-kelompok. Secara umum kelompok makanan minuman dengan transportasi cenderung lebih tinggi, tapi tidak selalu. Sehingga kita harus punya data yang lebih jeli dari bulan ke bulan. Ini contoh terkini, informasi di tahun 2024 untuk kondisi April diumumkan Mei. Secara umum inflasinya 3. Khusus makanan minuman 7,04, ini kita lihat beberapa lebih rendah semua kan. Jadi hanya makanan tembakau yang menyumbang terbesar pada inflasi. Ini andil dari 3 yang nyumbang makanan minuman 1,98. Ini mungkin sedikit menjelaskan perbedaan antara persepsi publik dengan analisis ekonomi, apalagi otoritas ekonomi yang suka menyatakan inflasi Indonesia terkendali dan rendah. Kalau buat masyarakat umum, yang dihadapi kebanyakan adalah makanan minuman kan. Inflasinya ternyata sudah sangat tinggi.